Karena ya bagi saya pribadi, ilmu pelet itu mahal, tidak ternilai. Mau mahal seberapapun tidak ternilai. Belum kenapa? Persoalan hati tidak bisa dibanding-bandingkan dan tidak bisa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan hari ini saya masih bisa diberikan kenikmatan yang tiada terhingga rasanya, dan tak lupa saya menyapa saudara-saudara Abah Uing di luaran sana. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Dalam video kali ini saya tidak akan maksudnya tidak akan mengijazahkan keilmuan terbaru. Tapi dalam video ini saya akan memberikan sebuah pemahaman tentang keilmuan yang pernah saya posting sebelumnya. Entah itu keilmuan penyembuhan, keilmuan pengasihan pelet dan sebagainya. Jadi saya kira video ini sangat penting bagi kalian semua. Pada dasarnya sebuah keilmuan itu harus kita pahami terlebih dahulu jalurnya ke arah mana. Intinya yang namanya ilmu penyembuhan, ilmu pelet, pengasihan, dan sebagainya. Kita harus benar-benar perlu persiapan sebelum melakukan sebuah penyelarasan terhadap diri kita. Ya intinya kalau memang tidak ada persiapan kan mungkin banyak sesuatu hal yang akan mengganggu diri kalian pada saat melakukan penyelarasan keilmuan ini. Tingkat keberhasilan sebuah ilmu itu tergantung dari diri kalian sendiri. Karena keilmuan itu yang dibutuhkan adalah kepasrahan. Dan tentunya bukan cukup di kepasrahan saja, tapi keyakinan. Keyakinan pun sangat penting. Sebab kalau kalian tidak meyakini ya apalah arti sebuah ilmu. Jadi makanya saudara-saudara Abah Uing dimanapun kalian berada, saya ingatkan kembali, jika yang mau mengamalkan keilmuan pelet, seumpamanya ilmu pelet, kalian selaraskan terlebih dahulu. Bahkan beberapa video di belakang video ini saya sering mengingatkan, selaraskan terlebih dahulu, jangan kalian langsung menembak ke sasaran atau ke target. Jadi kesannya nanti akan jadi sia-sia. Ilmu itu tidak akan ada pengaruhnya sedikit pun. Jadi kalian terima dulu ilmunya. Setelah diterima, sudah jadi, sudah matang, kalian baru pergunakan. Dan yang harus kalian pahami, jenis keilmuan apapun, syaratnya kalian harus menghafal doa atau asma tersebut. Ya seperti kabut sutra, pelet ini ya. Glot, kirot, sifat katut tapel azani, jabang bayi, sebutkan nama target, nurut marang jabang bayiku. Sebetulnya ini ilmu pamungkas, tapi terkadang orang ya cenderung terkesan beralih kepada judul sebuah video yang belum tentu isinya menarik, karena ya kebanyakan konten-konten dari
keilmuan apapun cenderung di judulnya yang membuat menarik hingga mereka tergiur dan menontonnya. Ya insya Allah kalau saya pribadi jarang membuat seperti judul di video tersebut di depannya itu ada tulisan-tulisan, biasanya ada yang secara langsung aja, bahkan cenderung sendiri saya jarang membuat video offline seperti ini. Kadang-kadang saya live karena ya memang lebih lebih menikmati secara live saja, jadi menjawab pertanyaan siapapun. Tapi ya bukan berarti video offline seperti ini tidak diperlukan, ya menurut saya ini pun sangat penting. Seperti ya belum lama tadi ada yang ngejapri lewat WhatsApp kepada saya. Jadi keterangannya, Bah, di belakang rumah saya ada pohon besar yang di pohon besar tersebut dihuni oleh genderuwo. Bagaimana tata cara mengusirnya? Lalu saya kan bingung menjawabnya. Genderuwo itu kan di belakang rumah dia, lalu mengapa kita mau usil-usil mengusir mereka? Bukannya saya nggak mau mengajarkan. Untuk hal seperti itu saya mempersilahkan kalian untuk yang mau belajar seperti itu datang langsung ke kediaman saya, setelah saya ijazahkan langsung praktek. Untuk kalian yang ingin tata cara mediumisasi menarik jin, masukkan ke mediator. 3 menit datang ke kediaman saya, langsung praktek. Ajak teman agar tidak ada dusta di antara kita. Kalau saya begitu, intinya ketika keilmuan yang memang sudah saya kuasai, pasti itu sudah bisa saya menyalurkan atau mengijazahkannya kepada mereka tanpa penyelarasan lagi, tanpa ritual-ritual lagi, karena ya bersifat barangnya, ya keilmuan ini saya anggap barangnya ada, ya tinggal saya berikan saja, intinya begitu. Beda lagi dengan yang memang tidak berjumpa, jadi itu memang mengkhususkan untuk penyelarasan karena tidak berjumpa. Banyak. Dari segi pelet pun, ya dari ilmu asonaka, kalian harus menghafalnya. Jadi kalau tidak menghafal ya repot ke depannya. Jadi cuma sia-sia, menurut saya nanti akan menjadi sia-sia saja. Seperti ilmu tangan langit, itu adalah bagian dari ilmu kalijaga. Itu ya bukan 1 atau 2 orang yang sudah membuktikan. Bahkan ya saya pribadi, itu adalah salah satu pegangan saya sampai saat ini. Ya yang kurang lebih bacaannya seperti ini. Allahumma sholli sholatan kamilatan wassalim salaman taman ala sayyidina Muhammad bisirin min kulli sirin bi ahwalika wa quwatika wa qudratil akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu kunci ilmunya. Kalian ya penyelarasannya cukup 7 malam. Kalian bacakan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad, para malaikat, 4 malaikat. Oh tidak, maaf, ke Nabi Muhammad, Sayyidina Haidir alaihissalam, Sunan Kalijaga, lalu ke para malaikat. Gitu. Bedanya para malaikat ini, kalian 1 malaikat seperti malaikat Jibril, khususon Sayyidina Jibril alaihissalam, Al-Fatihah 30 kali Al-Fatihahnya. Jadi seluruh malaikat kalian bacakan Al-Fatihah sebanyak 10. Jadi menurut saya ini sebetulnya video rangkuman dari keilmuan yang sudah sampai sekarang. Dan di sini pun saya akan memberikan tata cara menetralisir seseorang yang betul-betul kena sihir, santet dan sebagainya.
Yang kalian perlukan adalah kelapa hijau. Kelapa hijau itu memang semua kelapa hijau, cuman kan arti dari kelapa hijau tersebut yang ketika dikupas itu ada warna pink, merah muda. Pokoknya dikupas ada merah muda, itu namanya kelapa hijau. Kalian buka sedikit. Nah, dan lagi kalian harus menyediakan selain kelapa hijau 1 buah, kalian harus mencari pepaya yang matang di pohon. Jadi pepaya tersebut tidak boleh beli di pasar atau di tempat tukang buah yang sudah matang. Jadi mengada-ngada biar disangka matang di pohon atau gimana, itu juga nggak bisa. Jadi memang buat syarat. Intinya untuk daerah Bekasi, ya mungkin umumnya daerah Jawa Barat dan daerah Jawa Timur, Jawa Tengah mungkin ada yang mengetahui. Karena pepaya ini memang salah satunya obat mujarab untuk menetralisir, tentunya didampingi dengan sebuah keilmuannya, gitu nggak sembarangan. Jadi yang sangat mudah itu ya seperti setelah medianya sudah tersedia, masing-masing kalian bacakan ilmu Aji Kulhu Geni 7 kali sambil tahan napas. Jadi kalau kalian masih mencari-cari versi saya Kulhu Geni seperti apa, nanti insya Allah akan muncul videonya. Makanya dipahami terlebih dahulu video ini. Kalian bacakan 7 kali Kulhu Geni ke kelapa hijau yang sudah dibolongin. Setelah kalian kasih lubang, ya intinya airnya terlihat, kalian bacakan. Lalu si pepayanya kalian letakkan di lantai. Kalian arahkan telapak tangan kalian ke pepaya tersebut, lalu kalian tarik napas, tahan, baca 7 kali Aji Kulhu Geninya, lalu tiupkan 3 kali. Begitupun kelapa hijau, tiupkan 3 kali. Jadi masing-masing kalian bacakan 7 kali. Baru kalian kupas itu pepaya. Kalau kelapa hijau kan memang harus dikupas terlebih dahulu, sebab kita akan mengambil airnya. Apakah langsung sembuh? Insya Allah atas izin Allah, itu yang memang sering saya pergunakan untuk menetralisir. Untuk tata cara asonaka, sekali lagi asonaka, karena ilmu ini sangat penting bagi saya. Untuk membentengi rumah kalian menghadap ke kiblat. Yang intinya videonya ada. Kalian layaknya seorang berdoa, baca bismillah 3 kali, syahadat 3 kali, istighfar 3 kali, sholawat nabi 3 kali. Lalu kalian entah diniatkan ataupun tidak, insya Allah akan otomatis kalian bacakan asonaka 3 kali. Allahumma sholli ala Muhammad Allah wakil. Bacakan 3 kali, tiupkan. Jadi saya beri contoh seperti ini. Seumpama di sana kiblat, kalian baca berdoa seperti ini. Setelah itu kalian tiupkan 3 kali atau 1 kali, lalu kalian berputar ke arah utara sama ke sana. Lalu setelah itu, setelah 4 sudut selesai, ya sudah, itu cara membentengi. Ya intinya untuk tata cara mengusir makhluk goib, memindahkan makhluk goib, intinya saya tidak menyarankan untuk pembelajaran lewat jarak jauh, sebab resiko, ada resikonya. Kenapa saya bilang ada resiko? Ya kalian aja malam-malam diusir sama seseorang yang memang kalian tidak dikenal. Coba. Mungkin kalian takut sama orang tersebut, saudara-saudara kalian kan pasti kalian ngadu. Bang, atau tua, atau kakek, saya diusir sama orang malam-malam.
Gitu. Orang yang mana ditunjukin. Gak beda halnya mereka juga seperti itu. Oh ini orangnya. Makanya ya karena ya bukan hanya manusia yang makhluk sosial, mereka pun makhluk sosial dan berkelompok intinya. Intinya ya pesan saya niatnya lillahi ta'ala, belajar dengan baik, sebab saya mengingatkan semakin banyak ilmu beban kalian semakin berat, karena ya ilmu yang kalian ajarkan, ilmu yang kalian pelajari harus kalian amalkan. Kalau kalian amalkan dengan syarat istiqomah dan taat pada Allah, harus kalian jalani. Ya intinya untuk segi ibadah sholat itu ya saya tidak, ibaratnya harus mengingatkan juga, dan sebetulnya tanpa diingatkan ya kita sudah masing-masing dewasa. Sebab ketika akhir balik manusia diwajibkan untuk sholat, sebab amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Intinya begitu ya. Intinya apapun sifat kalian, apapun karakter kalian, intinya jalani yang namanya sholat, sebab itu kewajiban. Intinya kalian percaya adanya Allah ya kalian sholat. Kalau kalian tidak menjalankannya berarti kalian tidak percaya. Intinya seperti itu. Jadi kita melalui pembahasan keilmuan, kita memasuki ke wilayah dunia pelet kembali. Bah, bagaimana sih ini ilmu udah saya selaraskan, saya mau ngetes nih, ada gebetan nih, punya cowok nih bah, gitu. Ya intinya saya tidak identik dengan si pengamal ini selalu laki-laki, ini perempuan. Seumpama perempuan, kalian sudah melakukan penyelarasan selama 7 malam, seumpama kabut sutra lah ya. Kalian bacakan 3 kali keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, dot kirot sifat katu tapel ajani jabang baine, sebutkan nama target, seumpama si Udin manut marang jabang baiku saking kersane Allah. Kalau enggak kita ingin menaikkan birahi dia, kita sebutkan nafsu marang jabang baiku. Intinya ini kabut sutra bisa dirubah-rubah dari segi perintah. Asih marang jabang baiku, nafsu marang jabang baiku, manut marang jabang baiku. Jadi kalian cek lagi video kabut sutra. Makanya menurut saya itu ilmu pamungkas, tapi orang cenderung mencari yang bikin mereka lebih pusing gitu. Baca 3 kali kalian temui dia. Oh kalian malu perempuan, masa sih saya nyamperin laki-laki? Nggak usah nyamperin. Minimal kalian ya berjumpa, entah duduk di sebuah tempat, dia ada terlihat entah 3, 5 bahkan 10 meter. Duduk tenang saja. Kalian baca asmanya 1 atau 3 kali. Blot kirot sifat katut tapel ajani, itu aja. Terus ikuti arahan saya seperti tadi, lalu kalian tiupkan ke arah manapun. Intinya antara pikiran dan hati ketika kita sinkron itu tanpa kita niatkan kemana-mana, memang tujuannya satu, dan hati tidak akan pernah keliru. Kalau memang kita suka ya ilmunya akan melesat. Tapi hanya kalau melalui pengetesan kepada teman, dia akan menyesuaikan sendiri. Ilmu tersebut akan menyesuaikan karena memang hati kita tidak menyukai, tapi hanya untuk testimoni. Ilmunya berfungsi atau tidak, kita coba ke teman. Ini tidak masalah, jangan takut, nanti ngobatinnya gimana. Nggak usah diobati, intinya ilmu akan menyesuaikan sendiri. Jadi tata caranya seperti itu, tiupkan, kalian panggil di dalam hati. Wahai Udin, lihatlah aku ada di sini. Panggil terus namanya, wahai Udin.
Seumpama ini si perempuan pemilik ilmu dan targetnya namanya Udin, maksudnya begitu. Wahai Udin, gitu, datanglah kepadaku, kamu jatuh hati terhadap saya. Itu kalian ucapkan berulang-ulang kata-kata yang memang memicu dia sesuai apa yang kita harapkan saja. Itu nanti akan ada medan magnet tarik menarik. Ya nanti juga dia akan terasa. Apalagi untuk seorang laki-laki, saya bukan mengajarkan sesuatu yang tidak ya, karena bagi saya ilmu itu bagian daripada seni. Saya pribadi bisa membangkitkan nafsu birahi siapapun, laki-laki maupun perempuan. Makanya setiap ada orang baru yang datang ke sini ya saya izin, saya mau mempraktekkan rasanya gimana, ya begitu saja. Semuanya itu terbukti loh. Ini yang bahaya laki-laki ini, jangan sampai jajal sembarangan ya, ibaratnya jajal sembarangan itu ya sewajarnya lah gitu. Ada perempuan di samping kita baca aja di dalam hati, seumpama mbak kalau saya tahan napas kelihatan begitu, atau gimana ya nggak usah tahan napas deh, intinya yang penting kita nyaman. Kita baca aja dalam hati ini nggak tahu namanya nih karena belum kenalan, bajunya merah, sebutkan aja Lot Kirot sifat katut tapel anjani jabang bayi ini baju merah, nafsu marang jabang baiku saking kersane Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. 3 kali bacain, intinya nggak usah dibikin pusing, nggak usah dibikin ribet. Biasanya ya menurut saya orang-orang yang mengamalkan ini cenderung nyari yang malah muter-muter kemana-mana. Padahal ya sudah saya kasih yang simple, ya udah jalani saja. Bah boleh nggak ditambahin ini bah? Ya menurut saya ikuti saja apa adanya yang memang saya berikan seperti itu, ya seperti itu originalnya. Jadi paham ya? Tidak kenal nama, inisial, warna baju bisa. Mungkin kita sulit untuk tidak ada yang buta warna lah, seumpama masih saya kasih keringanan. Jadi intinya ilmu itu enggak, dia pakai kacamata, sebutkan saja Lot Kirot sifat katut tapel anjari jambang baine, orang yang pakai kacamata atau wong yang pakai kacamata, nafsu marang jambang baiku, nurut marang jambang baiku, asih marang jambang baiku, terserah. Saking kersane Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 3 kali baca, tiup ke arah manapun, lalu kalian panggil yang berinisial tadi, entah baju yang berwarna merah, entah yang berkacamata. Panggil orang tersebut, inisialnya panggil terus. Seumpama yang kalian ingin menaikkan birahi orang tersebut, wahai engkau baju merah, naiklah birahimu. Terus berulang-ulang selagi kita dengar, nanti dia akan berdebar-debar, ibaratnya begitu ya. Intinya mau cara apapun kalian, sebelum memulai hal seperti itu, kalian harus mempraktekkannya kepada orang terdekat. Jadi beberapa kali saya pernah memberitahu kepada kawan-kawanku semua, praktekkanlah kepada teman, intinya orang-orang yang memang dekat dengan kita. Ya intinya masa sih kita nggak punya orang yang dekat dengan kita? Kayaknya nggak mungkin, pasti kita memiliki teman yang paling dekat. Ya kalau memang adik ya dia kayak seperti teman paling dekat ya adik kita. Ini jangan takut. Ilmu akan menyesuaikan sesuai apa yang ada di dalam hati. Kalau memang kita sekedar testimoni, ya mereka pun kadarnya akan testimoni, tapi rasanya akan tetap sama. Jadi kalau memang kita memang menyukai seseorang, dan itu pun efeknya bukan efek testimoni, jadi ilmu intinya sudah bisa menyesuaikan. Sebetulnya ya ilmu Kabut Sutra adalah gabungan daripada gendam sukma.
Gendam Sukma ini yang memang sudah terkenal entah di media sosial itu adalah namanya Raja Gendam Oyot Mimang. Ilmu yang sangat bagus menurut saya. Hanya saja bacaannya atau doanya sangat panjang. Jadi jarang sekali orang praktisi yang bisa menguasai dan menghafalnya. Gitu. Jadi berhubung saya sudah menyebutkan yang namanya Raja Gendam Oyot Mimang atau Gendam Sukma, jadi saya akan bacakan untuk membuktikan bahwa keilmuan ini pendek atau panjangnya. Jadi saya tidak memakai teks sama sekali. Jadi kurang lebih bacaannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Allah kun payakun ismanjing ing pangucapu sabda cipta dadi dan yo ing ciptaku dan yo ing karsaku yo ingsun iki lelanangin jagat sang Arjuna sewu cahya kumang ewu anakku ake sopawe sing nyawang deluweru jambang baik sebutkan nama kita. Suaraku ngederake jantung atine sebutkan target laki-laki maupun perempuan. Sopawe sing tak tuju pada ilang pikire cepet angan-angannya mati rasone. Jumlah budak lelah bingung linglung edan loro wuyung 13 asih menurut manut saucaku sakarepku pun payakun mandi ning sabda cipta dari kesunyatan asih saking bersama Allah. Jadi ya asmanya panjang menurut saya. Apakah sudah sampai situ? Belum, masih ada lagi asma pengunci. Kenapa saya meyakini ilmu ini sangat bagus ya? Karena ya saya sering mencobanya, itu langsung tepat sasaran. Jadi saya tidak menyarankan untuk kalian ya, mudah-mudahan tidak ada yang hafal gitu. Ya, kalau yang mau ya silahkan datang ke kediaman saya gitu. Tidak ada ruginya menghafal sebuah keilmuan yang memang paten, karena ya bagi saya pribadi ilmu pelet itu mahal, tidak ternilai. Mau mahal seberapapun tidak ternilai. Belum kenapa? Persoalan hati tidak bisa dibanding-bandingkan dan tidak bisa kita, ibaratnya tidak bisa kita bayar seperti itu. Urusan hati beda lagi. Kalian ya yang tadinya ceria bisa nangis. Urusan apa? Urusan hati. Oh kalian ibaratnya badan gagah, kumis tebal kayak kedebong pisang. Urusan hati. Kalian tidur melukin guling, nangis. Oh kalian pemuka agama, Ustadz, sering khutbah Jumat, orang berilmu, urusan hati tidak bisa dianggap remeh. Itulah menurut saya karena urusan asmara tidak ternilai. Jadi yang berminat datang ke kediaman saya. Jadi untuk segala keilmuan ya menurut saya udah cukup keterangannya, dan tawasul pun sangat dibutuhkan saat penyelarasan keilmuan ini. Dan nanti untuk menetralisir keilmuan pulhu geni dan sebagainya, nanti saya akan menggabungkan antara keilmuan pulhu geni dan pulhu sungsang. Kalian kelaraskan, tapi setelahnya mudah-mudahan waktunya cukup, saya segera membuat videonya nanti. Video kali ini mungkin sudah cukup, mudah-mudahan yang masih belum mengerti ya habis mau gimana kalau orang sulit buat mengerti, udah silahkan japri aja ke nomor saya, mudah-mudahan saya ada waktu untuk membalasnya ya. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Oh sebelumnya saya mau mengingatkan kepada saudara-saudaraku semuanya, mohon maaf, saya Abah Uing akan mengadakan gemblengan akbar spiritual dengan mahar insya Allah akan berbeda dari sebelumnya. Dengan mahar 1 juta kalian sudah mendapatkan full keilmuan. Kenapa yang sebelumnya 1,5 dan 2 juta namun sekarang 1 juta? Karena ya ke satu
saya minimalisir karena akhir tahun, nanti acaranya Desember. Dengan keilmuan, ya intinya keilmuan Sabdo Dadi juga. Namun berbeda dengan gemblengan ketiga. Karena ya jujur aja, gemblengan pertama belum sama sekali saya lakukan, saya langsung loncat ke tahapan kedua lalu ketiga. Jadi ini adalah tahapan pertama. Tahapan pertama itu akan, ya intinya akan ada kekurangan dan kelebihan setiap program itu. Kemungkinan kemarin lengkap dengan ini mungkin sekarang keilmuannya sama, cuman pasti ada kekurangannya. Bukan persoalan ilmunya lebih rendah, bukan, ilmunya ya sudah jelas bisa dipraktekkan nanti. Cuman saja yang berbeda itu seperti bonus mungkin tidak ada, entah sertifikat yang tidak ada. Ya intinya 1 juta itu kekurangannya di sana aja, ilmunya tetap. Dan 2 program ini antara program Sabdo Dadi dan akan meluncurkan keilmuan pendekar sakti tanpa tanding tingkat 19 yang belum pernah saya salurkan energinya. Kemungkinan kemarin yang gemblengan ketiga itu sudah, gemblengan yang kedua belum. Jadi untuk GBP ketiga, GBP itu Guru Besar Padepokan, jadi ini adalah gemblengan Guru Besar Padepokan. Yang akhir tahun ini ilmu Sabdo Dadi yang akan dilengkapi dengan keilmuan Induk Karomah Mustajab, Ajian Ratu Banten, dan intinya keilmuan pelet-pelet, papan atas yang belum, ya tentunya tidak ada di channel saya. Intinya ya ilmu pamungkas tidak saya keluarkan begitu aja. Jadi nanti bulan Desember hari dan tanggalnya nanti akan saya informasikan secepatnya jika memang sudah dekat masanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Abah Uing di Padepokan Raksanya Lindung. Dulu silaturahim, zikir dan sholawat. Ini adalah mungkin bisa dibilang ini video singkat. Saya akan membagikan sebuah keilmuan untuk menetralisir sihir dengan menggunakan media-media seperti yang saya terangkan di video sebelumnya. Jadi video yang sebelumnya itu kalian tonton dulu baru ke video saat ini. Jadi kalian sudah menyediakan kelapa hijau dan pepaya yang matang di pohon. Untuk harinya mengambilnya bebas hari apa saja. Tapi untuk orang terkena gangguan sihir, teluh, santet dan sebagainya, gitu, kalian bacakan kulhu geni, aji kulhu geni. Gitu. Nanti saya akan mengijazahkan secara umum keilmuan kulhu geni dan kulhu sungsang. Gitu. Namun sebelumnya kalian harus menyelaraskan keilmuan ini antara kulhu geni dan kulhu sungsang, dan itu pun tidak bisa dipakai diselaraskan bersama-sama. Seumpama Isa diselaraskan kulhu geni, nanti jam 12 malam kulhu sungsang, tidak bisa. Jadi bertahap satu-satu. Masing-masing antara 3 atau 7 malam sebanyak 121 kali untuk kulhu geni 7 malam. 3 atau 7 malam, dan untuk kulhu sungsang sama, asmanya didengarkan. Untuk kulhu geni bismillahirrahmanirrahim. Kulhu geni Qul huwallahu ahad masyaallah kun fayakun qadiron abadan abada. Saya ulangi 1 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu geni Qul huwallahu ahad masyaallah kun fayakun qadiron abadan abada. Itu untuk kulhu geni. Lalu
Untuk kulhu sungsangnya, Bismillahirrahmanirrahim. Rajah iman kudungku malaikat Jibril, tekenku kanjeng Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu sungsang. Rajah iman kudungku malaikat Jibril, tekenku kanjeng Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya akan tulis di kolom komentar. Caranya gimana? Ya intinya antara kelapa hijau dikupas, dilubangi, lalu kalian bacakan kulhu geni. Kalian bacakan kulhu geni 7 kali sambil tahan napas. Tiupkan 3 kali. Pepaya jangan dikupas terlebih dahulu ketika metik. Nah, intinya dikira-kira matang atau belum. Biasanya kalau matang ada merah-merahnya di sampingnya. Lalu kalian taruh di lantai di hadapan kalian. Nanti saya akan beri contoh seperti ini nih fotonya. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi dibacakan pepayanya. Kalau mau dipegang boleh, ditaruh di lantai boleh, di telapak tangan. Kalau memang kita taruh di bawah, kita arahkan, kita bacakan kulhu geniknya 7 kali sambil tahan nafas, tiupkan 3 kali. Selesai, lalu dikupas, airnya diminum, pepayanya dimakankan. Insya Allah sembuh atas izin Allah. Karena ini ilmu yang sangat langka, sangat penting. Gitu. Pokoknya intinya diselaraskan terlebih dahulu selama 3 atau 7 malam. Ya kalau saya sih memberi saran maksimalnya saja 7 malam. Kalian selaraskan dulu ke kulhu geni. Oh mungkin bulan besok baru kulhu sungsang. Nanti keterangannya akan sama untuk peperangan kalian. Pelengkap kulhu geni adalah kulhu sungsang begitu. Ini kulhu geni untuk menetralisir, membakar energi-energi jahat. Nah, kulhu sungsang untuk bertempur melawan sihirnya. Jadi kurang lebih seperti itu video singkatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.